Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bahal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyihli fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdian bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hal yang penting yang harus kita jaga dalam beragama ini kemarin sudah saya sampaikan adalah menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, dan menjaga amal soleh. Ada hal penting lagi dalam beragama ini yang harus kita jaga adalah menjaga hati. Menjaga hati. Nah, ini penting. Karena apa? Karena hati ini sumber dari segala perbuatan kita dalam kehidupan ini, baik dan buruk, sumbernya adalah hati. Kalau orang itu hatinya baik, perbuatannya menjadi baik. Kalau orang itu hatinya jelek, ya, maka perbuatannya juga menjadi jelek. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, dalam diri setiap manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka seluruh dirinya baik. Kalau jelek, seluruh dirinya jelek. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, ya, manusia hati. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, hati manusia itu dibagi jadi 3. Ada namanya qalbun salim, ada hati yang selamat, hati yang baik, hati yang tenang. Nah, itu senang untuk berbuat kebaikan. Nah, hati inilah yang nanti bisa mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati."
Nah di situ. Ya, hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang mudah untuk berzikir kepada Allah, hati yang mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, hati yang mudah menerima petunjuk hidayah dari Allah. Nah ini ada lagi hati yang marid, hati yang sakit. Ada hati itu yang sakit, ya. Apa cirinya orang itu kalau hatinya sakit? Ya, malas beribadah, malas berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan iya, tapi bermalas-malasan. Nah ini yang bahaya, ya. Hingga nanti bisa mengantarkan ini orang ini lama-lama menjadi penduduk surga, neraka nanti. Sebagaimana Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Jadi orang yang hatinya sakit itu begitu, Pak. Dia itu berbuat baik, bermalas-malasan. Berbuat baik tapi niatnya riak. Itu hati yang sakit, Pak, riak. Kebaikan yang dikerjakan tapi tidak untuk mencari ridho Allah. Sholat, tapi sholatnya itu bermalas-malasan. Berbuat baik, tapi kebaikannya bukan untuk mencari pahala dari Allah, tapi untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, itu berarti hati yang apa tadi? Sakit. Bukan tidak berbuat baik, dia berbuat baik, tapi perbuatan baik yang dia kerjakan diorientasikan untuk mendapatkan pujian atau apa namanya, riya atau ujub. Nah, betul. Na'udzubillah min dzalik. Ya, datang ke masjid, ya baca Al-Qur'an, ya infak sedekah, haji umroh, tapi semua itu dikerjakan bukan untuk mencari ridho Allah, tapi dikerjakan untuk mencari apa? Pujian manusia. Jadi kalau ada kebaikan yang dia kerjakan, selalu diceritakan. Makanya ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, itu. Bahkan dalam hadis Rasul itu orang itu kalau ikhlas dalam berinfak saja itu, bersedekah, itu balasannya nanti dapat balasan perlindungan di hari kiamat itu. Gitu. Warajulun tasaddaqa fi sadaqatin fa akhfaha shimaluhu matun fi kuyamin. Nah, itu. Seseorang yang berinfak dengan sangat ikhlas, seakan-akan tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Oh, itu. Termasuk orang yang sholat tahajud, rajin sholat tahajud itu. Itu. Warajulun ayat singono lali itu. Ya, itu. Jadi orang yang berkhalwat itu, nah, itu di keheningan malam sampai dia meneteskan air mata, nah itu, ya. Nah itu adalah hati yang sakit. Oleh karena itu dalam beribadah ini harus kita jaga apa? Keikhlasan penting. Nah supaya bisa ikhlas harus ada ilmunya, Pak. Harus belajar. Nah yang ketiga adalah bahwa hati ada namanya hati yang mayit. Nah ini bahaya. Hati yang mati. Sebagaimana Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
gisawatu walahum adzabun adim. Nah itu Pak. Jadi kalau Allah nanti suatu saat mematikan hati manusia ini, insyaallah. Naudzubillah min dzalik ya. Hingga nanti pendengarannya nggak bisa digunakan untuk mencari hidayah Allah. Tidak bisa mencari kebaikan. Matanya juga tidak bisa mencari hidayah Allah. Karena disebabkan hatinya mati. Dan hidupnya apa yang dikerjakan hari-harinya adalah hal-hal yang sia-sia atau bahkan dosa. Sehingga nanti dia pada akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah. Walahum adzabun adim, karena kebaikannya tidak ada, yang dikerjakan hari-harinya hanya kejelekan-kejelekan. Ya ini naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ya kita juga harus berhati-hati menjaga hati kita ini ya. Diawali dengan menjaga pikiran, menjaga hati tadi itu, dengan menjaga ucapan atau menjaga perbuatan. Karena ini berpengaruh pada hati kita, Pak. Pikirannya harus yang positif, ucapannya harus yang baik, perilakunya juga harus yang baik. Insya Allah hatinya menjadi baik. Nah, mudah-mudahan ya semua ini bisa kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.